Nah, yang memperkeruh keadaan lagi-lagi tadi anak angkat. Kalau anak angkat nggak diketahui itu sama dengan anak hilang kan. Lho nggih to, kan terus apalagi di nyuwun sewu ya, sekarang dikamuflase pakai masuk C1-nya misalnya, paham ya, masuk kartu apa? Keluarga, BIN-nya sudah tercatat. BIN bapak yang apa? Baru, malah. Makanya sampean kalau bilang, ini ada C1-nya Gus bukti kalau anaknya ini. Siapa yang menjamin kalau dia ada bohong? Gitu nggih. Yang menjamin siapa kalau C1 ini enggak palsu? Pokoknya kan gereleng misalnya Ruhin dia anak wedok, di anak angkat wong Jakarta wong Pulau Gadung ini misalnya. Ya yes, pokoknya anak Ruhin sing lanang iku anggere pacaran wong Pulau Gadung ora rabi Ruhin kudu muni ra oleh. Ojo ning kono iku ana dulurem kandung, mbok tipe anak sapa? Bapak ya lali. Lah bapak piye mbek anak kok lali? Lah itulah masalahnya bapak. Pokoknya sementing. Nah, makanya paling tidak Ruhin bilang, makanya jangan rabi sana, nanti ada masalah baru. Karena bapak sudah penuh masalah. Nah, itu tetap harus kamu rabi sing pokoknya rawang Pulau Gadung. Maksudnya ngambilnya jangan Jakartanya, yang kawasan itu. Sampai sebegitunya ulama Bakas itu ada di kitab Al-Asbah wa Nadhair itu. Nisa'in mahsurat dan nisa'in ghairi mahsurat. Ada perempuan mahram hidup di satu kampung. Kalau kampung itu bisa diidentifikasi berapa jumlahnya, itu satu kampung menjadi haram semua. Jadi misalnya saya dengar isu di kampung situ ada ponakane jenengan, Gus anak ono kakake jenengan, anake kakake jenengan. Tapi aku ora roh persisian ponakanku sing ndi, pokoke kakakku yakin misalnya uripe anake ning kono. Itu satu kampung enggak boleh saya nikah karena berarti kan nikah ponakan, nikah napa? Ponakan. Ditakutkan mendapat ponakan. Sampai segitunya. Mulane kula suwun nanti anak wedok sing jelas. Ya kan ya ditulis manggone ning ndi terus aja men diwaseli tok raine ra roh. Mergo kula di pengalaman kula ora kiai. Kowe ora rasane dadi kiai, nek kula ora rasane dadi kiai. Ning dunia kiai pancen unik. Saya itu punya santri bawean. Nikah karena ndak mapan itu ya macam-macam lah karena ndak mapan itu bapaknya kerja di Malaysia, ibunya dititipno kiai ini mondok jadi candalem. Anaknya juga itu. Itu lucu kalau anaknya nelpon bapaknya itu lucu. Pak cepet pulang, saya takut lupa wajahnya bapak. Jadi anak itu rapal raine bapake, tiap teko ya ora gelem dijak, nganti apal nek iku bapake. Lah ngeris 5 tahun bapake teko, roh cadulanan tibaro. Engko nak mboke takok iku anakmu lunduk. Coba kan bahaya juga kalau artinya tiap 5 tahun wong ora ketemu ora roh anake gitu loh. Paham lho maksud? Lah terus bisa hilang tenan kan jorani teh nih. Paham ya? Bahaya. Lah mulane kudu jelas. Ya kudu jelas, kudu nasab ku ditulis faja'alahu nasabau. Masira itu paling apik wong Arab, pun sampean. Wong Arab itu paling apik masalah nasab. Wong Arab sing ora sayyid sekalipun sing mboten habib niku wis hafal nasabe. Jadi wong Arab ku mereka karuan kados Rasulullah, kados Habaib ku hafal tenan misale. Wong kula mawon hafal maksudnya nasab-nasab. Misalnya sinten itu hafal kula kan. Mergi ngoten niku perkarane nggih penting wau. Ora kok gagah-gagahan memang punya akibat setiap angkatan itu ada mahram. Setiap angkatan itu ada mahram. Wa amil-eling faja'alahu nasaba wa sihra wa kana rabbuka napa? Wa kana rabbuka napa? Qadira. Biasane diwaca teng khutbah nikah. Ribet era karuan nak maca ora barbar. Wala tamu usnani wala tariqani ila fi qadain wa qadar wa kitabu menawa ikut sebab kesembuh. Kula ora tau maca khutbah. Kula anggere kon khutbah nikah ajane bismillah nang kawin nang wis suwen temen. Kaya kawine wong mulya mbek wong mulya wae khutbah suwi. Kawin-kawin kepeksa di khutbah ra barbar. Tapi yang sing lanang wis ngeluh untuk cah iku, mergo cek eleke, sing wedok ya ngeluh. Tapi takdire untuk iku wis pun kula waca gitu terus eling-eling nasab iku penting faja'alahu nasabau wasira. Makanya kalau ada nasab tidak jelas itu harus dirunut cari bapaknya. Dan itu yang paling sah ud'uhum li abaihim huwa aqsatu napa intahu. Huwa ta'ala iku alladzi dzat khalaqa ingkang gawe sapa ladzi as-samawati ing pira-pira langit wal ardo lan bumi. Wa malan perkara benahuma antarane samawat lan ardh. Allah gawe fisitati ayamen ing dalam masa 6 dina atau 6 masa 6
Semacam-macam loh kiai mana namun 6 tahapan 6 masa min ayamid dunya sange pira-pira dina dunya. Fi qadriha ing dalam kira-kirane 6 dina, ya kira-kira ngono. Kena apa kok dikira-kira li anahu krana sak temne kelakuan lam yakun ora ana iku sama ing dalam kono-kono panggonan zaman iku apa samsun apa srengenge. Jadi ulama yo kadang cangkem elek, cuma ulama darani ngendikan. Maksudnya ngene lho logikane, Allah gawe langit bumi ku 6 dina. Lah 6 dina ukurane apa? Zaman iku srengenge rong digawe, terus ngukure dina nganggo apa, Jan? Lah yo cangkem wong. Wes kena cangkem elek, cuma ulama tetep darani ngendikan. Asline iku protes. Allah gawe langit bumi iku 6 dina. Lah 6 dina itu kan sedina kan srengenge terbit. Nganti sing lung srengenge wae urung digawe. Kok terus 6 dina iku ukurane apa? Ya misale kira-kira gaweane Allah 70 jam. Lah nganggo jame sapa ngono jam maksudnya. Kok matekno wong. Lah nek gak usah dadi ulama. Ulama ora gojlokan ya padha cangkem elek asline. Cuma ulama darani ngendikan. Perkarane ya asline ya. Lah ngeten mawon disoal. Allah niku zat sing mukhalafatul lil hawadis. Allah ku zat sing beda mbek makhluk. Lah zaman rong gawe makhluk beda mbek sapa? Ya ono ulama sing nyoal. Akhire jare ulama sing nyoal iku Allah beda mbek liyane ngono wae ora usah muni ambek makhluk. Dadi sehingga pokoknya Allah iku mukhalafatul lil ghairi, pokoknya Allah beda mbek liyane. Mergo nak muni beda mbek makhluk, lah zaman rong gawe makhluk beda mbek sapa? Ya tapi ngono kan ngel-ngel cangkem elek. Terus ora usah ngono, pokoke maknane iku Allah ora kembar makhluke, ora kok mbok jerok. Mbok jerok-jerok. Malahnya orang itu Imam Ghazali itu pernah digugat. Ihya itu dikarang ketika beliau masih sugeng itu digugat oleh ulama yang selevel Imam Ghazali. Banyak yang digugat. Itu satu-satunya jawaban Imam Ghazali. Saya punya jawaban Ihya. Terus nopo jenenge? Saya punya, mungkin jarang yang punya kitab itu, tapi saya punya teks dari kitab Imam Ghazali menjawab kejanggalan orang pada Ihya. Menangi beliau masih sugeng, masih hidup. Itu diantara jawabannya itu begini, fal ma'ani awsa'u minal ibarat, eleng-eleng kok edah ya, fal ma'ani awsa'u minal ibarat. Di mana-mana namanya lafaz itu tidak mengikat, yang mengikat itu makna. Ya, fal ma'ani awsa'u minal ibarat. Karena kalau nuruti lafaz itu orang akan kriminal semua. Itu tadi misalnya contoh paling gampang, ini contoh guyon tapi tenanan. Aku ngomong mbek Ruhin, aja geman nangani bojomu. Nangani itu saka kata tangan. Manane aja naboki bojomu. Suatu saat aku dengar Ruhin itu nyaduki bojone. Mergo kecewa. Hen, lha bojomu kok mbok saduki? Jenengan nglarang namung nangani, niki namung nyikili. Kan ndak bisa. Kamu memanfaatkan lafaz yang saya uraikan. Kowe aja naboki, aja nangani bojomu. Terus kowe menghindari ben ora melanggar kiaimu. Nah tak tabuki kan melanggar. Oh tak saduki wae. Mun takoki iki ini, "Hen kok mbok saduki?" Jare jenengan sing haram nangani niki ngangge sikil. Tentu maksud saya aja nabuki iku jangan berbuat kekerasan kan? Paham nggih? Itu disebut fal ma'ani awsa'u minal ibarat. Tentu maksud saya aja nangani iku jangan berbuat kekerasan, cek baik dengan tangan maupun dengan kaki. Loh andai kan lafaz bisa dipercaya berarti yang haram kalau pakai tangan. Paham sih kalau maksud? Paham ya? Makanya kalau Rasulullah ngendikan tasaddaku walau bisik kitamrotin. Kowe iku sedekah senajan to sak cuwile kurma. Ya mbok praktekno tenan tuku kurma sitok mbok cuwil terus gak ono fakir miskin ya wong edan. Maksudnya ulama kabeh ulama sepakat, maksudnya iku kowe sedekah ambek kut iku makanan pokok. Artinya kalau konteks Indonesia ya dikekno napa beras. Dikekno beras mergo kut. Ora kok pepeh kepen mersisno dawuhe Nabi terus tuku kurma. Napa? Disigar. Dan Nabi nak ngendikan pancen Nabi tiyang Arab ngendikan ya tasaddaku walau firsana satin. Kowe sedekah senajan to sak sampile wedhus. Lha wong sing sedekah ora tau nyembelih wedhus kok ngenteni duwe sampile wedhus. Ya paling banter sampile pitik iku anggere gak tikus sak wis. Nah seperti itu karena tadi fal ma'ani awsa'u minal ibarat. Ning dinggon makna luwih luas tinimbang lafaz. Dados
Rungokno gitu. Jadi problem utama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memaklumatkan diri jadi nabi niku piyambake niku wong Arab. Arab niku tiyang Mekah. Wong Mekah niku terkenal ummiyah. Ummiyah niku goblok-goblok, tidak terpelajar. Sehingga itu menjadi masalah besar bagaimana mungkin seorang nabi Sayyidul Awwalin wal Akhirin kemudian dari daerah yang sangat minus pendidikan apa? Minus pendidikan. Sehingga ketika Nabi memaklumatkan jadi Nabi itu orang pertama protes itu orang Yahudi. Makanya masyhur, andai kan Muhammad itu Nabi dan ada Nabi akhir zaman, pastilah kita. Cara pikiran Yahudi pastilah kita. Karena orang Yahudi kita tahu Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Eleng-eleng napa? Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah Yahuda niki dulur barpe Nabi Yusuf. Sinten? Dulur barpe Nabi Yusuf. Sehingga secara nasab itu terus dimasalahkan Nabi. Nah, karena Nabi itu dimasalahkan, delalah kersane pangeran, mbah-mbah Nabi itu punya tradisi yang menunjukkan bahwa beliau itu tidak pernah bohong. Misalnya yang paling dekat kita tahu adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini orang yang suka tawaf ning Ka'bah. Suka tawaf di Ka'bah, kemudian ada pintu di Mekah namanya Babu Syaibah, apa? Babu Syaibah atau Babu Bani Syaibah. Terus sampai tok wau Ilyas. Ilyas itu wa huwa awwaluman ahdal budna ila rihabil haramiyah. Ada tradisi memberi hadiah ke Ka'bah. Singkat cerita, Imam Barjanji ini termasuk Sayyid Al-Husaini, Imam Barjanji itu namanya Ja'far bin Hasan Al-Barjanji ini. Beliau berpendapat atau memaklumatkan ulang bahwa Muhammad jadi nabi ku wajar. Mergo hakikate Muhammad adalah turunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Berarti sama dengan klaim mereka kalau mereka mintoriki Ishak, ya nabi-nabi kayak Nabi Yusuf kan mintoriki Ishak. Berarti kan Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Dan kita tahu secara mujma'aleh Ishak ini punya saudara lebih tua namanya siapa? Ismail. Nah, Kanjeng Nabi ini zuriyah sinten? Ismail. Lalu itu butuh data empirik, data bahwa Ibrahim itu pernah di Mekah. Kalau betul orang Mekah itu turunan sinten? Ibrahim, maka butuh bukti empirik. Bicara saniki artefak nopo-nopo bukti-bukti yang pernah menunjukkan Ibrahim di Mekah. Ini terus dijabek pangeran ketika orang Yahudi meragukan status nasabnya sinten? Nabi Muhammad, terus pangeran rangno fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim, bahwa Ibrahim benar-benar pernah di Mekah. Di situ ada batu yang pernah diinjak Nabi Ibrahim. Jadi makom itu bukan kuburan tapi apa? Sesuatu yang pernah didomisali, ya, atau pernah diinjak. Jadi malah mereka darani makom Ibrahim niku batu yang diinjak Nabi Ibrahim ketika bangun apa? Ka'bah. Ya karena mukjizat terus bekas. Dan bekas itu mulai dulu orang yakin dan pasti itu sisa atau bekasnya kakinya Nabi Ibrahim. Lana Ibrahim nate urip teng Mekah karena sampai bangun Ka'bah. Apalagi dulu bangunnya pasti lama. Berarti mungkin sekali Ibrahim meninggalkan dzurriyyahnya di Mekah. Makanya Quran terus cerita bahwa Ibrahim niku ngendikan ketika mau meninggalkan Mekah, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Terus ada kepastian, makanya Quran ayat-ayat itu masih menjawab keraguan orang Yahudi bahwa Muhammad kenapa jadi nabi, dia itu anaknya siapa, turunannya siapa. Padahal di Taurat dan Injil jelas aturan nabi itu dzurriyyatam ba'duha mimpa, enggak boleh. Nabi turunannya Parlan itu tidak boleh, turunannya Karmen itu tidak boleh, ribet. Apa? Ribet. Nabi itu harus turunan Nabi. Bukan karena Allah itu asobian, enggak. Masyarakat itu lebih ikhlas. Misalnya Nabi, turunannya Nabi, bayi Nabi hormat kan enak. Bapak Ewe Soleh, bayi Soleh, buyute Soleh. Misalnya Nabi sebagai Karmen katokan cekak kan juga bingung. Orang dihormati bapak Nabi, dihormati katokan cekak main gaple, kan juga bingung. Jadi aturannya harus itu. Loh, nak kiai oleh kiai kan tidak maksum, derajatnya kan di bawah. Pemenang kiai maklar tambah oleh, suananya oleh. Ini masalah Nabi apa? Orang yang spesial. Itu harus bapaknya spesial, mbahnya spesial, buyutnya spesial. Nah.
Sehingga aturan jadi nabi itu memang harus dzurriyatam ba'du hamba. Kalau kiai boleh. Kalau mana maklar tambah boleh. Tapi kalau nabi tidak boleh. Nah, aturan-aturan itu ada di Taurat dan Injil. Makanya yang pertama disoal orang Yahudi, kalau Muhammad nabi itu bapaknya siapa, mbahnya siapa. Dan Sayyid Barjanji ini yang ngarang Barjanji itu kitab yang sangat ilmiah. Makanya kata Mbah Mun, meskipun ada simtuduror, orang itu nggak boleh meninggalkan Barjanji karena kitab madaih yang mamlu'ah bil ilmi itu Barjanji. Tapi yang isyek itu simtuduror, ya. Tapi yang tua itu Barjanji. Makanya alhamdulillah kita mbuh piro kadar itu dibaca semua. Meskipun nggak paham semua, soalnya diwaca kabeh. Karena kita yang bisa menjawab tuduhan orang Yahudi Nabi anak Esopo itu kita berjanji. Jadi tahu betul kalau masalah utama Nabi adalah anaknya siapa, mbahnya siapa. Makanya beliau ngendikan wa ba'du fa'aqulu wa Muhammad bin Abdillah. Logikanya gampang. Kalau orang modern saja tahu bapaknya siapa, mbahnya siapa, buyutnya siapa, itu artinya nggak ada yang fiktif. Ukuran sejarah fiktif ndak itu ditandai dengan satu kuburan, dua artefak. Itu nggak mungkin nama-nama itu fiktif. Buktinya apa? Di Ka'bah mulai dulu zaman Quraisy ada Babu Bani Saibah, Babu Bani, dan Abdul Muthalib namanya itu Saibah. Karena mulai kecil beruban. Jadi kata Saibah itu mulai kecil apa? Beruban. Karena perilakunya terpuji terus orang Mekah darani Saibatul Hamdi, apa? Saibatul Hamdi. Nah karena dia pernah melayani saudaranya Hashim namanya Muthalib. Ya kita tahu Muhammad bin Abdillah bin Abdil Muthalib bin Hashim. Nah Hashim ini punya saudara namanya Muthalib, no? Nah Abdul Muthalib kecil itu pernah derek Muthalib pamannya, ya. Abdul Muthalib kecil berarti Saibah ini apa? Pernah derek pamannya yang bernama Muthalib. Ya, Muthalib wonge gaya, pasti takoki wong, "Iwa pam budakku." Nah, sehingga Saibah itu terus diceluk Abdul Muthalib. Ya rodok sial lah sini. Jadi pamannya itu gaya, kan ganteng. Saibah ini ganteng. Kalau jalan-jalan sama pamannya, jenenge sinten? Muthalib. Niku diaku budake. Iki sapa? Abdi budakku. Terus akhirnya jenenge Abdul Muthalib. Dadi wong Arab paham ya? Tapi namanya Saibah, napa? Saibat, makanya wasmuhu Saibatul Hamd. Mane karo asa iskal, mbaya Nabi ono jenenge Kilab. Kilab maknane asura ngono lho mikir jenenge iku Hakim. Ya namanya Hakim. Nah, dulu kalau orang berburu itu melibatkan anjing. Karena sering berburu melibatkan anjing disebut Kilab. Jadi maknane Kilab ya orang yang berburu dengan anjing. Ojo kok langsung mbok mane Kilab, asu. Oh, kasus yo. Kasus. Makanya itu hebatnya Imam Barjanji. Beliau darani wasmuhu Hakim bin Murrah. Jenenge Kilab iku Hakim. Ya paham napa? Jenenge Kilab niku Hakim. Sebagian ulama darani Kilab itu isim sifat. Napa? Jadi kalabayak libu kalban itu anjing sendiri dinamai kalbun itu sebenarnya sudah isim sifat. Bukan alam murtajal ya, tapi alam mangkul ya. Alam apa mangkul? Kalau dalam ilmu nahwu itu alam mangkul. Jadi begini ya, tak terang nonahku ya. Alam itu ada dua, ada alam mangkul, ada alam murtajal. Tapi hampir semua alam itu mangkul sebetulnya. Ya, semua alam itu hampir semuanya itu mangkul. Mangkul itu satu nama yang diambil dari satu makna dalam kosakata, napa? Dalam kosakata. Misalnya Hamida, Yahmadu, Hamdan, napa? Hamida, Yahmidu, Hamdan atau Yahmadu, Hamdan. Hamdan maknanya pujian, napa? Kemudian Nabi karena orangnya sifatnya terpuji disebut Muhammad, orang yang dipuji. Sehingga nama ini potensi rubah-rubah. Di Taurat itu Nabi gak disebut Muhammad, disebut Ahmad. Di Injil juga disebut Ahmad. Itu tidak masalah karena Hamida Yahmadu ya. Saya ulang lagi Hamida Yahmadu. Berarti kalau ingsun Ahmadu, saya muji. Karena Nabi itu orang yang sering muji Allah, menamakan dirinya Ana Ahmadu. Saya ini pemuja Allah. Berarti ana uta ingsun niku Ahmadu muji sapa ingsun Allah ing Allah. Sehingga ketika Nabi misalnya di Injil disebut Farqolit, Munahama, enggak masalah. Selama ini klaimnya orang Yahudi dan Taurat, di Injil Taurat itu enggak ada kata Muhammad. Ya tentu enggak ada karena Injil Taurat itu bahasa Ibrani, no? Di situ disebut Munahama, kadang disebut Farqolit. Tapi maknanya Mahmud atau Muhammad, orang yang dipuji. Paham ya? Makanya
hampir semua alam itu mangkul, apa? Mangkul. Nah, pentingnya mangkul itu apa? Kalau suatu saat sejarah itu tidak sama, itu enggak masalah. Karena hakikatnya alam itu rata-rata mangkul. Saya beri sekian contoh ya, semuanya. Misalnya dulu Madinah itu Yasrib, kenapa? Yasrib. Karena ketika orang Ansor merelakan semua hartanya untuk Nabi, saya berkali-kali cerita, Kanjeng Nabi niku datang ke Yasrib, niku migrasinya angkatannya hampir 500 sahabat beserta keluarga. Terus Nabi itu kesulitan karena sahabat si A memberi si B, pokoknya kesulitan ngelola. Karena kesulitan ngelola, terus orang-orang Yasrib bilang, ya Rasulullah, hadhihi madinatuka taf'alu fiha ma tasa. Sudah engkau tidak perlu pamit per personal. Misalnya Nabi mau titip Abdurrahman bin Auf dititip no si A, yang Abu Bakar dititipkan si B, yang Umar dititipkan si C. Kan kesulitan Nabi. Karena Nabi harus mikir yang punya tanah siapa, harus pamit kepada siapa, karena semuanya pendatang. Karena Nabi kesulitan itu, terus orang-orang Yasrib bilang, ya Rasulullah, hadhihi madinatuka taf'alu fiha ma tasa. Sudah ya Rasulullah, ini kotamu, kita semua tidak ikut punya Yasrib, semua ini milikmu, maka terserah engkau. Semenjak itu Nabi terus longgar karena diekrorkan miliknya. Semenjak itu terus Nabi memaklumatkan secara umum siapa saja boleh menempati di Madinah sesuai kadar hajat masing. Nah, semenjak itu diarani Madinatu Rasulullah SAW. Jadi hampir semua kota itu pasti mangkul. Sehingga ketika kitab Taurat, Injil menamakan itu enggak persis, itu enggak masalah. Misalnya Quran yang paling masyhur, summiya bil Quran ya li annahu makru, karena dibaca, maka summiya Quranan, qara'a yaqra'u Quranan. Tapi Quran juga dikatakan kitab, wal kitabil mubin, karena bentuknya mushaf itu maktub, ada yang ditulis, artinya melibatkan kitabah, tulisan, maka summiya kitaban. Sebagian disebut lagi Quran itu namanya apa? Mushaf, apa? Karena mushaf itu dari kata sokhifah, ada lampiran, melibatkan kertas, maka disebut yatslu suhufam mutahhar. Paham ya? Makanya suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi melihat itu melibatkan lampiran, sokhifah disebut mushaf. Melihat itu dibaca disebut Quran. Melihat itu melibatkan tulisan disebut kitab. Melihat konsepnya adalah al-fariq bainal haqqi wa bainal batil disebut furqan, pemisah. Melihat fungsinya cahaya disebut nur. Melihat fungsinya Quran menghidupkan jiwa-jiwa yang mati disebut ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Sehingga berdipastikan sebenarnya semua nama itu rata-rata itu mangkul, apa? Mangkul. Makanya Nabi sering ngendikan, saya ini punya sekian nama. Itu beliau menyebut ana Muhammad wa ana Ahmad. Termasuk beliau menyebut wa anal mahi. Saya ini pelebur, penghilang. Yamhu bi al-kufra, dengan saya kekafiran menjadi hilang. Wa anal aqib, saya ini penutup karena saya adalah penutup para nabi. Wa anal hasyir, saya ini hasyir, penggiring, karena nanti semua para nabi digiring di bawah benderaku. Jadi nabi juga punya sekian nama dan semua itu menunjukkan alam apa? Mangkul. Ya, alam apa? Mangkul. Nah sekarang asmani babai Nabi itu jelas gak fiktif, karena tadi orang Arab tahu semua orang kafir pun tahu. Kalau di Mekah ada Babu Bani Syaibah, pasti ada orang bernama Syaibah, karena ada Bani Syaibah, turunannya Syaibah. Dan itu siapa? Abdul Muttalib. Dan itu siapa? Abdullah. Itu siapa? Muhammad. Dan itu butuh bukti artefak. Makanya terus Allah menjawab fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Nah, bukti setelah Ibrahim, kan Ibrahim akhirnya kembali ke Palestina atau ke Syam. Lalu buktinya apa kalau dzurriyyahnya Ibrahim itu ada di Mekah? Terus Nabi Ibrahim dimaklumatkan oleh Quran bahwa beliau sempat ngendikan inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar in inda baitikal muharram. Ya Allah, sebagian anak turunku tak letakkan di Mekah. Itu kalimat min dzurriyyati itu kalimat yang paling objektif. Ada kata min, sebagian. Karena kalau Ibrahim bilang dzurriyyati maka bohong, karena ada Ishak yang di Palestina. Paham ya? Makanya disebut min, bahwa sebagian anakku tak letakkan di sini. Karena sebagian yang lain di Palestina.
Maka kata min dzurriyyati ini bukti bahwa Quran itu mukjizat betul, yaitu memang faktanya Ibrahim itu ada yang di Palestina, yaitu Ishak, Ishak yang di Mekah Ismail. Nah disebut min dzurriyyati, apa? Terus Ibrahim ngendikan biwadin di lembah. Sebab itu Ka'bah itu di cekungan paling bawah. Bukti sejarah juga membuktikan seperti itu. Mulane kula seneng Ka'bah kena banjir bolak-balik rubuh niku kula seneng. Karena mboten seneng dari segi cemoan mboten, itu bukti empirik. Iku hikmahnya kena apa Ka'bah rubah bolak-balik. Andai kan enggak rubah bolak-balik karena banjir, orang susah nyari sejarah. Ketika Nabi umur 35 Ka'bah rubah mergo banjir, zaman Umar ya rubah. Karena tadi Ka'bah itu di cekungan paling bawah. Quran memaklumatkan bahwa Ka'bah itu biwadin, di cekungan paling bawah. Yaitu ada Jabal Abi Qubais di cekung gunung, Ka'bah paling bawah. Nah karena Ka'bah ini zaman Nabi Adam itu rob wa tumain. Jadi ketika Adam mau haji, tanya sama ya Allah saya harus kemana? Ya sudah ke Ka'bah. Titenane sebuti Gusti ada rob wa tumain, ada roh wa tumain. Ada cekungan dalam tempatnya air. Itu jenis Ka'bah. Zaman itu belum ada bangunannya, yaitu sudah namanya Ka'bah. Terus Ibrahim sesuai panduan itu bikin bangunan di situ. Bisa kamu bayangkan kan bangunan di cekungan paling bawah di sekelilingi gunung. Kan mesti kegerojok air. Makanya setiap banjir itu Ka'bah rubuh. Apalagi ya nggak ada semen, nggak ada terus dilapisi baja, nggak ada dulu. Pasti rubuh. Justru itu bagus. Bagus dari segi bahwa shadaqallahul azim ketika mengistilahkan Ka'bah itu biwadin. Paham ya? Biwadin. Sehingga sekarang alhamdulillah pemerintahan Wahabi meskipun gitu sampai sekarang Ka'bah itu dari Masjid Haram tetap ke bawah. Ya mesti apa? Ke bawah, tetap di cekungan. Sampai sekarang desainnya Ka'bah tetap ya kita di Masjid Haram masuk itu nanti kalau mau ke Ka'bah mesti turun ke bawah sampai sekarang. Guling-gilingan statusnya Ka'bah itu biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Lah ini penting. Sehingga orang-orang yang mengingkari nubuah pun percaya kalau Muhammad turunan Ibrahim karena semua data mengarah itu. Jadi Ka'bah kena banjir ono hikmah. Ojo kok malah nggo ilmu jaduk jare omahe pangeran kok rubuh. Ora sing jaga sapa? Wong goblok. Jadi Allah kalau bikin sesuatu itu pasti hikmahnya besar. Baru era Umar terakhir di kebijakan Jabal Abi Qubais itu dijebol supaya air tersalur keluar, tidak semuanya mengarah ke Ka'bah. Tapi itu bagus. Ijtihadnya Umar ya bagus, tapi kenapa zaman Nabi ijtihad itu tidak ada? Memang nggak perlu ada zaman itu, karena justru rubuhnya Ka'bah mergo banjir itu bukti benar-benar biwadin, karena di cekungan paling bawah maka rawan kena banjir. Logika rasionalnya kenapa di situ ada Zam-Zam? Ya karena logikanya gampang. Secara umum, meskipun Allah itu kuasa bikin mukjizat, tapi tetap ada nilai rasionalitasnya. Nilai? Karena Ka'bah itu di cekungan terbawah, maka mata air ya di situ. Paham ya? Makanya Zam-Zam ya dekat Ka'bah. Meskipun Allah bisa bikin air di puncak gunung, tapi itu kan mboten lucu, maksudnya normali sumberan ning cekungan. Kan ora lucu. Banyu kok milih munggah kan ora lucu. Darani sulapan malah ribet kan. Jadi Allah itu meskipun kuasa melakukan apa saja tetapi gadah ajro ala matrodil adat atau ala mutarodil adat. Sesuatu dibikin itu sesuai adat. Nah termasuk adat orang soleh itu turunannya orang soleh, turunan saleh. Makanya dzurriyatam ba'duha. Mengenai jogeman, kalau suwun jogeman ninggal berjanji. Karena kitab berjanji itu yang paling madhu Nabi, muji Nabi min haitsul ilm. Sangat fanatik menjawab gugatan pada Nabi dari segi ilmiah. Termasuk beliau yang kalau kita ahli sunnah kan yakin bapaknya Nabi, bayi Nabi sampai Nabi Adam semuanya mukmin. Nah, kalau ada kubu sebelah yang darani bapaknya Nabi nin roko, bayi Nabi nin roko itu pasti kita tentang. Karena wa kaifalah wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatul muntaqo. Bagaimana kamu katakan bapaknya Nabi kafir, bayi Nabi kafir sementara diliwatin Nur Muhammad. Mosok Nur diliwatno barang sing najis. Itu sudah agak ketemu nahlar. Makanya logika yang dibangun Imam Barjani, bagaimana Nur Muhammad yang suci kemudian kamu yakini liwat najis. Yaitu nak bapaknya Nabi kafir, bayi Nabi kafir berarti Nur ini liwat sesuatu sing najis. Nah, itu paradok napa? Makanya Dawi tiba wa kaifalah wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatul muntaqo. Bagaimana enggak mbah-mbahnya Nabi suci wong itu liwatane nur yang suci.
Nah, terus ada beberapa iskal kecil. Iskal kecil misalnya lalu bagaimana dengan sejarah yang populer kalau Azar itu bapaknya Ibrahim. Sementara Azar terkenal kafir. Nah, itu oleh ulama dijawab, ketika Nur Muhammad masih di Azhar itu dia belum kafir. Setelah Nur ini pindah ke Ibrahim, berarti Azhar wis melompong tanpa Nur Muhammad. Baru soro kafiron. Baru setelah itu Azhar menjadi kafir. Jadi kafir terlambat kira-kira Azhar. Zaman ditungguani Nur Nabi itu tidak kafir. Paham ya? Pak gue yang mana pondok lu cek apal juz sama sekali mulai wis ora apal. Nah, atau jawaban kedua Azhar dikatakan bapak itu majas. Hakikatnya hanya paman, apa? Paman. Jadi ada jawaban dua ulama ya. Yang satu menjawab apa? Madama Nur Muhammadin fi Azhar itu masih dia muslim atau mukmin. Ketika Nur Muhammad sudah pindah ke Ibrahim, berarti Azhar kan melompong. Nah ini terus soro kafiron. Atau sebagian ulama jawab Azhar itu paman, disebut bapak itu majas. Tapi jawaban itu menurut saya tidak setuju yang normal saja karena nanti cara Imam Ghazali zalat sikoh bil alfat, nanti keribetan apa? Orang kemudian nggak percaya dengan lafaz karena setelah pada kata bin ikut tenan Torah. Karena ada kemungkinan majas. Kan terus ribet. Makanya banyak ulama yang milih jawaban pertama ya. Madama nurun nabi fi Azhar, itu Azhar belum kafir. Setelah ada intiqalun nur, peralihan nur ke Ibrahim, Azhar baru kafir. Yaitu biasa, itu lebih gampang. Nah, tapi kita tetap yakin bahwa Nabi bapak Nabi ila Adam niku semuanya mukmin. Nah, alasannya apa? Wa kaifala wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatuhul muntaqa. Ya sapa sing maca apa sih untuk kang nyanyi gentenan. Mudah-mudahan gentenan. Ada lah. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'ul imla'a bismi dzatil aliyyah mustaqirran faidul barakati ala ma analah wa awla wa usanni bihamdin mawariduhu sa'igatun haniyah mumtadiyan minasyukril jamili mataya wa usalli wa usallimu ala nuril mawsufi bitaqaddumi wal awwaliyah al-muntakili fil ghuraril karimati wal jibah wa astamnihu Allah ta'ala ridwanan yahudsul itrata tahiratan nabawiyyah wa ya'ummu sahabata wal atba'a wa mawala wa astajdi hidayatan li suluki subulil wadihatil jaliyah wa hifdhan minal ghawayati fi hutatil khata'i wa hutah wa ansyuru min kisatil maulidin nabawi burudan hisanan abqariyah nadiman minan nasabi syarifi ikdan tuhallal masami'u bihula wa asta'inu bihaulillahi ta'ala wa quwwatihil qawiyyah wa innahu la hawla wa la quwwata illa billah Alhamdulillahumma karim sadim min salati wa taslim Allahumma salli wa sallim wa barik ganti sobat. Alhamdulillah sing nentokno sapa? Allah. Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdi Humidat Salih Samiyah ibn Hashim wasmuhu Amr bin Abdul Manaf wasmuhu Mughiratul Ladzi yuntamam intifa'u yawmiyah ibn Qusayyin wasmuhu Mujammil Sayyidina Qusayyin tafasir dari Butu'at al-Qasiyah ila Allah ta'ala الحمد لله الحرام المختار صحنا حماه ابن كلاب واسمه حكيم بن مرة بن ابن أي بن غالب ابن فهر واسمه قريش وإليه تنسب الركوب القريشية وما فوقه كناني كما جناح إليه الكثير وارتضاه ابن مالك بن نضر ابن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس وهو أول من أهمل البطن إلى رحال الحرمية وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله تعالى ولبى ابن مدر بن نزار بن معد بن عدنان وهذا سلك نجمت فرائده بنان السنة سمية ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأباه وعدنان بلا ريب أن بلغ العلوم النسبية إلى النبي إسماعيل نسبته ومنهما بعد به من عقد تعلقت بواجبه الذرية
فكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم. Ayo nasabun aja. Nasabun tasibul ula bil ula. Mohon kula wacarin. Bismillahirrahmanirrahim. Nasabun. Mengke nggih pokoke kula ngawasi badhe Isya namung tiba nggih dabak utawi berjanji supaya golek barokah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalian kulino seneng bil ilmi napa? Bil ilmi. Karena tadi kita ini sering ngaji Quran yang jelas-jelas Nabi Isa piyambak dimaklumatkan Allah dzurriyatam ba'duha min ba'd. Artinya kita harus memastikan asalnya Nabi itu siapa saja. Terus bukti empirik kalau Ibrahim itu kan orang Palestina. Kemudian orang Mekah ngeklaim kalau turunan Ibrahim kan ono anake wong jare wong Palestina kok turunane ning Mekah. Buktinya apa? Nah, saiki gampang. Oh, buktinya ono ning imigrasi atau wisata ning Indonesia kan. Kalau zaman dulu kan enggak mungkin bukti seperti itu. Nah, itu dibuktekno fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Jadi makom itu mriku artinya mboten kuburan apa? Jejak Nabi Ibrahim niku injaan kakine sinten Ibrahim. Paham ya? Terus niku ketok nak berjanji niku ngelem Nabi sing otentik ilmiah. Nak Sayyid Ali sing Al-Habsyi niku isek napa brontone ning Nabi dadi simtut dura. Nah, Diba itu lebih senior antara itu dan itu Diba. Jadi Diba itu ya cerita Nur Muhammad, ya cerita Ishak. Ya penting sebagian mengke kula waos penting sampeyan iki sono paham lah, nak paham banget ya daerah bakat wis pokoke paham senaris. Kula waca. Nasabun utawi urutane nabi nganti tok Nabi Adam nasabun merupakan nasab. Nasabun nabi napa? Nasabun. Tahsibu kang bakal nyangka sira al-ula ing keluhuran iku bi khulau sebab hiasane nasab iku. Qalladat kang ngerangkai kiladah maknane napa niku? Kalung apa bahasa Indonesia niku pakai apa? Kalung utawa napa? Iku ha, temriki hu. Umume ha. Qalladat hu napa qalladat ha? Qalladat ingkang ngrangkai. Ha ing al-khula nujumaha. Tegese ing napa bintang-bintangi al-khula apa al-jazau lintang jaza. Maksudnya ini satu untean mata rantai hiasan sing ibarat bintang apa? Jauza. Habada bejo banget apa itu sudatin apa mata rantai kang dadi sayyid kang dadi kehormatan wa fakhorin dadi kebanggaan. Antau te sira fihi fin nasab al yatimatu yatim al asma'u kang terjaga. Maksudnya yatimah itu yatim itu maknanya kan enggak ada kembarannya karena maknanya yatim orang yang sendirian tanpa bapak tanpa ibu. Maknanya kehormatannya Nabi itu enggak tersaingi seperti yatim. Jadi kalau orang Arab darani anta yatimun fis syarab, kamu itu tunggal dalam kemuliaan karena yatim tanpa bapak tanpa ibu. Terus mboten pokoknya yatim sing mriki maksudnya mboten yatim tanpa bapak, yatim tanpa bapak ibu di sini. Wa akrim bidan duh banget mulyane minasabin sange nasab toharo. Ingkang nyucekno ing nasab sapa Allah taala min sifahil jahiliyah saking tradisi zinane wong jahiliyah. Wae sifah iku kosok baline napa nikah. Kalau hubungan suami istri yang resmi disebut apa? Nikah. Kalau kesalahan disebut sifah. Sungguh mulia nasabnya Nabi yang mulai mbah-mbahnya terbebas dari unsur sifah atau unsur zina. Aurada nyritakno urutan iki sapa Az-Zainul Iraqi waridau ing tumekane nasab fi mauridi ilhani ing dalem silsilah sing nyaman al-hani warawahu lang riwayatno sapa Zain al-Iraqi hu ing hadan nasab. Nah jangan waca teng hafidhul lillah. Jangan waca. Hafidhul lillah karamatan li Muhammadin
abahul amjada sonan bismi wa ila abi wa ummi. Jadi wow nggih, saya ulang lagi nggih, Nabi itu figur yang spesial dan Nabi ini pasti nanti ngaramkan zina. Ya Nabi ini pasti nanti ngaramkan. Kayak apa susahnya kalau misalnya wong mbam dhewe ngono, buyutem dhewe ngono. Maka supaya tidak seperti itu, abai Nabi terbebas dari zina, mbahnya terbebas dari zina, buyutnya sampai Nabi Adam. Semua mbah-mbahnya Nabi terbebas dari zina. Allah menjaga itu supaya demi kehormatannya Nabi Muhammad SAW. Kan gak kebayang misalnya Nabi ngaramkan nyolong, sembahyang nyolong jambu, kan yo ribet. Oh kan yo ribet. Paham ya? Terus ribet ya. Paham tak maksudnya? Enggak ada provokator. Kan yo ribet. Nabi nanti itu pasti mengharamkan nyolong. Nyolong apa ae maksudnya? Ya jebule bae. Nyolong kan ribet. Makanya hafidhul ilahu karomatan li Muhammadin abahul amjada saunal ismihi. Jadi bapaknya Nabi, mbahnya Nabi, ibunya semua terjaga dari perilaku yang buruk. Jagani nanti cucunya ini akan mensyariatkan sesuatu yang baik. Nanti kan mesti tercemooh gaya Muhammad anti zina mbahmu ya gitu kan ribet. Gayamu ngaramno nyolong mbah-mbahmu nyolong kan ribet. Sehingga untuk menyelamatkan namanya Nabi itu didesain Allah turunane wong soleh, mbaya soleh, buyute soleh. Iku jenenge napa? Hafidhul ilahu karamatan li Muhammadin abahul amjada saunal ismi. Oh, tadi kena bengak-bengok paham napa? Saya paham ya? Ya lumayan wis. Serau samin ra paham ya ra apa-apa. Kayak Madura takoki. Kamu tahu ini larangan? Enggak tahu, Pak. Kenapa? Enggak bisa baca. Loh, kenapa enggak bisa baca? Kalau bisa baca jadi polisi, Pak. Nah, kena paham malah jadi kiai. Pantasnya ora paham bener. Sementing bengak rame-rame Islam no? Ya jadi saya ulang lagi ya, Nabi ini itu pasti nanti mengharamkan zina. Kan nanti mesti keweleh nak bapak dhewe, mbah dhewe buyute zina. Maka supaya Nabi kekasih Allah gak keweleh, bapak ya ora zina, mbah ya ora zina, kuwabe ora zina. Sebut tarakus sifaha falam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa Jadi mbah-mbahnya Nabi tidak pernah zina. Itu dimulai dari terutama Kanjeng Nabi ya tentu bapaknya sampai Nabi Adam. Nanti corong jawab ben gak keweleh napa? Ben gak keweleh. Ya mau misalnya kayak hafid terus di bapak mau Fatihah ra iso isin padahal terima kia. Apa bayangkan kalau itu Nabi. Nah, kan makanya Nabi itu dipersiapkan spesial. Makanya kita ahli sunnah ciri khasnya apa? Orang yang meyakini mbah-mbah Nabi mukmin dan terbebas dari dosa syirik dan dosa-dosa besar. Karena karomatan de Muhammadin itu sebagai bentuk penghormatan terhadap Muhammad. Nah, misalnya kendaraan Nabi itu sayyidul awalin wa akhirin. Tapi dhisik bae biasa gaple. Yo kacau. Kacau gak? Kacau kan paradok. Nabi ku sayyidul awalin wa akhirin, tapi bae tukang adu pitik. Wah yo ribet. Ribet banget. Ribet. Nah, mulane nazuman iki nazuman sing kita memaklumatkan bahwa Nabi itu figur yang luar biasa. Ya sing mbok nyanyakno nak malam Jumat itu. Aku kadang yo iskal iku ora paham kok bianter. Ya wis gak apa-apa wis rame-rame napa. Saya tak warai ben rodok dong. Lho kula Kangkang nak tibaan sering nangis. Mergo paham. Tak angen-angen enak sira paham. Mergo ora perlu nangis napa. Kok banter-banter suara lagune beda-beda. Padahal kalau berjanji dibaca itu Nabi sebenarnya hadir. Tapi yang dibaan yang kayak apa enggak tahu. Sing jelas ora dibaan mungkin. Serah apa cukup wis penting seneng Nabi napa. Nabi rawuh cek mboten sementing seneng Nabi. Bang rawuh ora raimu malah bingung. Maksudnya hafid kok raine gak meyakinkan. Malah ribet to. Sekarang Allah sementing untuk syafaat Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nanti bahane Habib Umar ben kono dirawi Nabi, tibane Habib wis pokoke rame-rame untuk syafaate wa Nabi. Serau sambayang rawuh malah ngel-ngel lho. Hafidho jaga sapa ilahu pangeran. Nggih, hafidho jaga sapa ilahu pangeran. Oleh jaga karomatan, mergo dadi kehormatan di Muhammadin kanjeng Nabi Muhammad. Apa jaga abau ing mbahe Nabi. Abau dalam bahasa Arab ya bapak, mbah, buyut itu wong Arab nak derene apa? Aba. Mulane Nabi Adam ya kita nami ji abina Adam, bapak kita Adam, padahal kita sampai Adam itu wis beribu-ribu tapi istilahnya tetap abina Adam. Abahu ing bapak mbahe buyut-buyute kanjeng Nabi. Jadi artinya gini, jangan sampai kamu di keyakinan sing dijogo pas bapak tok. Mbahe ora keliru, abah di sini apa? Wis pokoke bapak, mbah, buyut, iku wong Arab nak darani apa? Abah. Kayak kita darani Adam ya napa? Abah. Darani Ibrahim millata abikum Ibrahim. Padahal kita dengan Ibrahim kan terpaut jauh. Allah istilahkan kita juga millata abikum Ibrahim, bahwa bapak tauhid adalah Ibrahim. Al-amjada kang luhur-luhur. Jadi mbah-mbahnya Nabi terbebas dari syirik, dari zina, dari nyolong, dari macam-macam. Mergo saunan krana jaga ismihi maring asmane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Hafizul ilahu karamatan li Muhammadin abaul amjada saunal ismihi. Taroku padha ninggal sapa aba. Taroku padha ninggal sapa aba, ninggal as-sifaha ing perzinaan. Mereka semua mbah-mbahnya Nabi mulai bapaknya, mbahnya, buyutnya semuanya ninggal as-sifaha ing perzinaan. Falam yusib mongko ora mekenani asoba yusibu terus kena lam napa lam yusib. Falam yusib mongko ora mekenani hum ing para mbah-mbahe Nabi apa aruhu apa cacate zina, cacate sifah. Mergo min Adam min saking mulai Nabi Adam wa ila abi tumeka maring abahe Nabi wa ummihi lan ibune Kanjeng Nabi. Mergo kabeh iku hafizul ilahu karamatan li Muhammadin abahul amjada saunal ismihi. Sarotun utahe mbah-mbahe Nabi iku figur-figur sing terhormat. Sarot iku jaman. Sarotun te mbah-mbahe Nabi iku figur-figur sing terhormat. Saro kang dadi lumaku apa nurun nubuwati apa cahaya kenabian fi asari rihurorihim ing dalam sir-sire sir rahasia-rahasiane bathuk-bathuke utawa wajah-wajahe mbah-mbahe Nabi al-bahiyati kang jumlorot. Karena nur nubuwah ini nur, mosok liwat perzinaan. Perzinaan itu kan sangat hina, mosok dilewati nurin nubuwah. Orang yang pernah zina ini orang yang hina. Mosok wong tahu zina sing hina kemudian dilewati nur nubuwah. Iku banget gak pantas ya, napa banget? Gak pantas ya. Makanya nur nubuwah hanya lewat figur-figur yang tidak pernah zina. Iki jenenge apa? Sarotun saro nurun nubuwati fi asariri ghurarihimul bahiyah. Wa badara lan pertela apa badruhu apa napa purnamane Nabi. Apa badruhu apa purnamane Nabi fi jabini jadi ing dalam pilingane bae Nabi rupane Abdul Muttalib. Artinya ketika sudah dekati lahir, nur itu bukan sekedar digannya, tapi secara fisik muncul nganti ning napa jabin ning napa iki kuno namane napa begini pilingane Abdul Muttalib wa bihi lan babe Abdul Muttalib rupane Abdillah. Terus kula suwun nggih diantar. Meskipun nanti misalnya ada beberapa teks hadis sing zahire kaya-kaya babe Nabi musyrik. Iku gak penting. Kita takwil apa? Kita takwil. Misalnya gini. Babe Nabi ku ala dini qaumi. Ya ala dini qaumi maknani tradisi napa? Tapi ora sampai dini qaumi sampai babe Nabi melakukan syirik. Paham ya? Jadi misalnya ono riwayat babe Nabi ku ala dini qaumi. Dan kaumnya jahiliyah zaman itu adalah apa? Syirik. Yaitu kita takwil maknanya din itu tatanan apa? Karena din maknanya sebenarnya enggak agama, din itu tatanan. Makanya di surat Yusuf disebut maka naliyakhudha akhahu fi dinil malik illa ayyasha Allah. Din itu maknanya apa? Tatanan. Ya napa? Tatanan. Nah, paham kalau balin malik ya. Kalau ada zahirnya hadis sahih. Selama ini dalil Wahabi biasanya kan berdasar hadis sahih. Kalau kita tidak cukup hadis sahih tapi ditakwil atau dimaknai sesuai tradisi mazhab ahli sunnah apa wal jamaah. Karena lafadz tok itu tidak cukup meskipun itu hadis sahih. Ya saya ulang lagi, lafadz tok itu tidak cukup meskipun itu harus ditakwil. Nah cara mentakwil gimana? Kita ini berpikiran secara detail, secara objektif, mosok bae Nabi kafir. Koyo opo ora pantes sih. Nanti Nabi ini orang yang paling anti kekafiran.
Nggih, Nabi ini kan orang yang paling anti kekafiran karena diutus menghilangkan kekafiran. Terus kayak apa mudahnya Abu Jahal CS kalau mencemooh? Dia mat penghilangi kafir. Lah itu bapak am kafir. Bam kan ribet apa? Ribet. Kan kalau kowe ra hafid kowe nang bapak wis ra hafid. Pokoke penak kowe aman apa? Kenapa goblok? Lho untuk turunane. Kan lebih gampang apa? Lebih gampang. Mana kula kan meksa sampean ya angel. Yes, tapi yes, menawa ngakhiri nasab napa? Nasab. Jadi kowe sampeyan iso critane putumu, terakhir gak goblok. Iku aku. Lah piye no Pak? Dhisik mbahmu cek goblok. Buyotem sing berhasil mengakhiri iku aku. Ya, jadi eling-eling ya. Terus teks hadis sohaila iku ora jaminan maknanya seperti itu. Makanya baca sarah. Lah sarah itu nanti yang mentakwil napa? Yang mentakwil. Karena ndak segampang itu ya dalam memaknai hadis. Wae kita maknani hadis anut tradisi mazhab ahli sunnah apa wal jamaah. Jadi sing berpikir hafizul ilahu karamatan li Muhammadin. Mati lagi wali anak ning banyu. Mati. Ora sampai malaikat beda ambek iwak lah ya. Padha ra roh iwak ngalami ngono ya ora roh, kowe ngalami ngene iki. Ya ora roh ngerti-ngerti. Berhubung terus dielem karena manusia bernafas dengan insan ngene-ngene nak iwak manusia bernafas mbek paru-paru, nak iwak ambek insan lah sing gawe paru-paru ya sapa sing gawe insan? Ya sapa? Mana wong alim mbok terangno. Ya sok wae kan nerangno pangeran. Dadi nak cara wong-wong sing wis wusul mbek apa wis pokoke sing ngene iku pangeran. Tapi zaman saiki muni-muni pangeran ku jare gak ilmiah. Ilmiah semuni karena dengan paru-paru ayo repot. Kok sing bener ilmiah, sing goblok ilmiah lah. Akhirnya sing goblok ku dokter, sing bener kiai desa ayo repot to. Wis sabar. Soale zaman akhir iku kula cara pantes tak ketokno tenan keramatku, tapi wong kok nuruti nafsu. Ya perkarane ngoten niku. Dadi eling-eling ya terus kula suwun tak latih iman cara Quran kan eling-eling awalan apa marra nggih eling-eling ansyaha awwala marra. Dadi anggere ana wong kan iku ceritane tiyang kafir teka nang Kanjeng Nabi beto balung sing sudah membiru terus diremes-remes terus disawara wajahe Nabi mat mosok wis dadi balung kaya ngene tangi meneh iku ora akal-akalan Mat iku ora masuk akal. Paham nggih? Fa idza huwa khasimum mubin. Dadi manusa ku tukang para padu. Mergo pikirane wis ajur ngene ra mungkin dadi manusa meneh. Terus Kanjeng Nabi dielingno pangeran kon nerangno ning umat-umat nak Allah iku kuwasa gawe sing sepadane iku. Awale salladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ayakhluqa napa mislahu. Mosok zat sing iso gawe langit bumi ngono detaile ngono gedene tirimo balekno wong mati ra iso. Terus kon muni bala. Bala ku sakjane omongane kita jawab napa? Bala. Malane sakjane nak wakaf ki awale salladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala yakhluqa mithlahum niku wakaf. Terus bala. Bala maknane kita bilang napa? Bala. Sakniki niku ilmu ngeten iki mun mati. Ora mati piye sing NU sing biasa wiridan ngono nak mbok waca ping sakmene iku rezekimu jembar. Waca sakmene tolak santet, tolak bala. Dadi sing gedeng darani bid'ah, sing maca jebule mok tolak bala. Akhire wong alim kados kula tersingkir kan. Gak duwe fun kan. Untung ana wong bingung-bingung kok sampean ngaji ngene gitu. Lumayan go kegiatan nerangno. Dadi asline kula ya santai. Tekno wong tenan. Apa meneh wiridan Yasin ping 41 wis masyhur tenan. Keramat tenan jeneng wong sing maca Yasin piro? 41. Kalau aku kudu kalah keramat sing maca 41. Kalau di kanca wiridane Yasin 41 niku hari terakhir ini berapa tahun maca iku. Niku langsung lawange kebuka iso mlaku tok wali songo. Fi saatin wahidah saat itu juga. Keramat tenan saiki sugih. Ya barokah wiridane sudah mesti. Tapi sering kula tantang, kowe ngremlete aku tak bredel keramat. Mergo kowe kurang ngajar tenan. Aku iku ulama sing nerangno maknane Quran mbok saingi mbok wiridan 41 terus dadi dhuwit. Dia sempat pede. Lah jajal pede. Lah yo nak wani jajal. Mikir dekne sesuk.
Ketoke kalah kula Gus mboten-mboten. Wadah wis tak wancam tenan dene, macam-macam bredel tenan kowe. Quran turun ra kanggo ngene iku. Andai kan surat Yasin menjelma, nggih menjelma dados iso diskusi mesti mihak kula lah. Artine sampe tak omongi Yasin jenengan kanggo jan niku dadi dhuwit, nek gage kula dadi ilmu terus wong seneng pangeran. Nah, ono bener kowe mesti ngoten kula keyakinan kula ngoten. Mulane kula niku dadi. Mergo kula sing iso nerangno ansyaha awalamar. Dadi wong kon eling awalan apa marra. Nggih, mun ngandel kula. Kula bolak-balik nerangno nek sampean ora iso diterangno api-apian ya tak terangno elek-elekan. Ya elek-elekan kula nerangno ngaji teng pundi-pundi kula mboten bosen ngeling-elingno. Wong nek roh pupune wong wedok ta roh susune iku syahwat. Oke, misalnya iki sahabat. Tapi nek wong alim kados kula ngerti, ya sesuai awal amarroe. Misalnya Ruhin mbake bedigasan ngene, roh pupune wong Afrika udo sak susune ketok ki syahwat ta ora? Gak syahwat. Mergo awal amarroh Ruhin didesain iku desaine organ-organe sarape ora iso sahabat wong Afrika. Saiki nek ngono sahabate krana roh susu apa krana awal amarroh? Krana awal amarroh. Buktine padahal ada kaidah. Jenenge wong lanang roh susune wedok mesti syahwat. Saiki Ruhin dudono susune wong Afrika. Sahabat ora kena syahwat yo parah berarti. Tapi masalahnya takok wong kelainan kok dijawab. Repot. Gak jawab. Misal ke Melayu apa ora? Melayu, jadi Melayu. Tapi orang Afrika, nyatane kula sering ndelok ning TV, Miss Afrika diperkosa. Dari wong Jawa. Ngono dikekno aku ora gelem kok nganti diperkosa. Mergo desaine awala marra. Ya begitu juga masalah pitik. Nggih ngono kula mun nyontokno bola-balik. Tae wong didesain nek roh tae wong jijik. Tapi cara pitik iku pizza, menarik. Ya pancen awala marra wis beda pitik mbek wong iku beda. Mulane jare wong alim. Tae iku mambu ta ora? Ya karek awal amarah irunge nek takono pitik ya. Ya sedep, tapi jare manusa mambu. Makanya saya pernah ketika tawaf anak-anak sarang yang idolakan saya itu, saya ingin di depan multazam jenengan berdoa. Saya ngamini karena doa jenengan saja mohon. Ngaji sik, nak ngaji kok tak dongakno nek eling nek ora ya wis. Ya wis oke jam 2 malam kita di atas tingkat 3 kalau enggak salah pas itu di Mekah. Mulang Bukhari, kalau ngaji Bukhari begini, ya tak ulang. Jam 2 saya ngajar sampai subuh sekitar 2 jam. Habis itu lagi donga tengah pemultasan. Kalau donga sederhana Gusti, bocah-bocah niki mugi-mugi wonten gunane teng umat Rasulillah, urun mulang mboten kedunyane. Ayo amin ya, amin. Wah. Padahal di antara mereka ketok ana sing donga pengen rabi, berkata wis tuwa. Ayo kula dongane ya Allah. Ini di depan multazam semoga anak-anak ini manfaat umatnya Kanjeng Nabi purun mulang, purun nopo-nopo teng masyarakat. Wes ikut tok amin, amin pun bareng. Karena itu yang saya bisa tanggung jawab di depan Allah Subhanahu wa taala. Coba kamu berani enggak di depan Allah terus kayak ngomong dunia. Karena hanya mulang yang bisa mengantar manusia mencintai Allah dan Rasul. Coba barokahnya kabeh kiai darani haram zina. Berapa juta orang yang tidak berzina gara-gara dawe para kiai nak wong zina sok ben dakare itu kwetok, virgine ditunjuk malaikat. Entah cara ngulang gimana, cara tahdir gimana terserah gayanya kiai masing-masing. Mungkin Mustafa nyontokno payudara iki guantung, mungkin ada corak penyerot. Dadi roken duwe pinter meneh dakare apa dikwetok. Barokahnya tahdir seperti itu berapa juta orang yang kemudian tidak zina. Berapa orang enggak jadi rentenir gara-gara cerita para kiai. Berapa ribu juta orang yang enggak bodoh nih mergo apa dari ilate itu apa digunting malaikat. Ini kan sudah kebaikan yang sudah masif. Kenapa tidak kita tiru? Lalu ada gerakan wong tekone masjid mesti jeleng Allah tok terus gak jelas ilinge iku perkara apa? Lho kalau itu selingan enggak apa-apa Kang ya 1 jam, setengah jam. Liyane iku ya tetap dibelajarkan halal. Tapi kalau mereka bilang, lah tapi kalau boten sakit ya nyewa. Ini kan ono wong nganggur-nganggur Ruhin Mustafa kan iso disokon mulang mabadik fikih. Ojo nyewa aku wis gede larang. Ini kan murah 200.000, 300. Lho kula ra narep lah wong kan wis rawani nyangoni sithik. Jare Mbah Mun resiko gak seneng gede. Wis salami templek kadung ra pantes. Salami sithik lho kadung gak pantes. Mulane jane kiai ngundang kiai cilik ae. Kiai gede ku resiko. Misale mulang fikih ngongkon aku. Wong wis sepakat.
Nah, kowe kan sangoni 200 kan pantes kan ya. Kowe piro, Mas? Nyoro. Malah dari bangun kiai cilik ku tambah angel sugih. Kalau nak kiai gede wong nyalami templek sithik ya isin. Nek kiai cilik ku ya biasa wae. Padahal sing iki luwih butuh. Ya sakit sing kiai cilik ya sakit. Tapi salah ilmu nerangun tapi akhirnya ya stok kono wae makome stok kono. Ya saya ulang lagi ya. Makanya kritik kita pada sufi itu bukan karena kita benci orang sufi enggak. Kecuali mereka mau belajar fikih. Dulu itu biasa ulama top sufi ngaji kiai fikih itu biasa. Kiai fikihnya yang ngaji ulama. Dulu kan Imam Syafi'i sehebat itu kamu kira ndak ngaji tasawuf, ya ngaji ya biasa sama teman-temannya tasawuf kecil-kecilokan. Sama tak cerita, Imam Syafi'i itu punya teman dekat namanya Syaiban Ar-Ra'i. Itu nak kecil-kecilokan fikih lucu. Ya rasa tersinggung sebagai partai fikih ya rasa tersinggung biasa. Imam Syafi'i itu sering dolan dengan Syaiban Ar-Ra'i. Dia ulama sufi. Sampai muridnya gremeng, misal katas al-hadal badi. Sak jenengan takok wong desa ben. Dari Imam Syafi'i ben. Takok aneh kan. Mata kulu fi zakat. Zakat cara kowe piye? Dan Habib Umar Hafid itu suka mengutip perdebatan Imam Syafi'i, dialog Imam Syafi'i dan Syaiban Ar-Ra'i. Saya juga suka karena saya sering lihat itu di Ihya di beberapa kitab ada. Mata kulu fi zakat. Zakat menurut kamu gimana? Ala madzhabi atau ala madzhabi? Menurut madzhabku apa madzhabmu? Dari Imam Syafi'i. Ya cara madzhab apa? Madzhabku wis roh dhewe. Lha apa takok kowe? Ya rada cangkem elek tapi lucu, Duren. Nah cara aku ya zakat itu wajib kanggo sapa wae, cek kere, cek suka ya kabeh wajib zakat. Lah terus aturannya pangeran piye? Mosok wong kere wajib zakat. Lah apa melarat mesti dunyane halal. Ya iya sih, tapi yo mosok wajibna zakat. Ya bener jare takok. Nah cara aku Syaiban Ar-Ra'i ono bener, saiki aku takok. Wong melarat iku dunyane mesti halal to. Saiki misale ana lapangan ning desa terus ana dangdutan mbok pengajian mbok hol. Mbok tuku rafiat tok. Terus digo parkir, lapangane sapa? Lah aku takok. Lapangane sapa? Sak desa kan? Modeknya tuku rafia terus koyok berhak sing untuk duit kok parkiran. Lah nek dene alasane lho aku fakir, apa fakir sak desa kowe tok. Mestine kullu fakirin fitil qaryah untuk saham. Ya ora. Soal dekne sing kerja untuk paling akeh lah mergo tuku apa? Tapi nganggo lapangan tanpa pamit sak desa terus koyok paling kuwasa. Hasilnya piye jajal kan. Misale kowe Malioboro ana lapangan utawa apa? Alun-alun utara selatan. Terus kowe mau modal tuku rafia mbok go parkir. Iku milkul amah apa milkuka? Jawab. Milkul amah berarti semua orang berhak. Paling sira berhak sandi, mbek Pak Jokowi mergo sugih. Terus hasilnya mbok bagi wong melarat sak desa apa mbok petok? Jawab, tak usah isin biasa wae. Lah iku hasil sangka harta bersama apa sangka donyam dhewe? Ayo jawab. Kok terus kok mulai dari apa nak wong melarat dunyane mesti pemenah wong melarat engkek tukang gasap. Misale Ruhin dadi kondektor bis. Sing numpak kanca jalalen separuh digratisi gak mbek Ruhin kira-kira. Digratisi. Bise sapa itu? Kere engkek. Ya ora. Mboten kok sambayar santai mawon, santai biyahmu. Utawa wong melarat supir Ruhin nggawa rentalan mobile wong. Terus aku belu, aku tak der ana santai. Iku gasap to ora. Wong ra melok duwe kok nyilai. Wong melarat dosane ya, kemene jare Syaiban Ar-Ra'i cara pendapat kula napa pendapate jenengan? Ya cara pendapat nak pendapat kok wis roh. Wong melarat lah wajib zakat. Ya iku jenenge wong sufi. Wong sufi sing roh fikih. Dari Imam Syafi'i sakjane sufi yo ngene iki, sufi waras iki maksud wong sufi tapi cek roh fikih. Jadi misalnya kayak melarat terus Jumatan kok wudu mikir iki banyune sapa? Sing bayar listrik sapa? Urun 2.000 buat 3.000. Paling enggak ya make itu ya urun. Ora tambah sufi tambah juga alasan melarat. Oh, kewajiban suge-suge melarat bagian rusak wae. Bareng kerane putung nggak ngerti dakok ngono wae. Kondo panitia masjid, Pak, kerane rusak, Pak. Semare wong sugih do masjid, melane masjid rusak. Mergo melarat lah ya masjid. Loh melarat itu akeh dosane masa melarat terus. Saya contoh gampang ngelola parkir aja coba. Itu lapangannya siapa? Lapangan umum apa edikne? Kok iso terus edikne mau urun apa coba? Rafia gini. Rafia udah hasilnya. Rafia berusak gulung ya. 10.000. Biro? 5.000. Untuk ya biro kan? Sewengi misalnya ada dangdutan. Untuk biro mus? Untuk nak biro? 500.000 untuk?
Angsal. Terus duit 500.000 songko mentasarufkan lapangan. Iku edene tau sak desa. Tapi sama ini sudah berjalan tak anggap baik. Engko nang terus yang melarat gedemu. Jare ngajine Gus Baik dibagi ya mari fitnah ya ora ngono. Mau aku cerita ben roh dosane ngono. Aja kok dadi gerakan apa? Wah, mari fitnah kok chaos Indonesia. Maksudnya ben ngerti hukumnya pangeran, apa? Paling gak gelem istighfar, apa? Gelem apa? Istighfar. Lah soal wong liya tak mau cek mentolong melarat tok doyak-oyak. Maksudnya kalau dari Imam Syafi'i ya sakjane hukum ngono, tapi kan terus lucu. Aku iki dari Imam Syafi'i, aku iku qadhi, mosok wajibno zakat wong melarat kan yo dadi aneh. Lah terus mustahike sapa nek wong melarat dhewe muzaki. Jare sebenarnya ya mau jare takok. Tapi akhirnya lucu. Dia beliau akhirnya. Terus dari Imam Syafi'i, ya fikih ngene iki sing marai atiku bener. Aku iku fikih pemerintahan ya zakat iku ditarik wong sugih, dikekno wong melarat. Enak sing melarat zakat mergo ngrasa donyane syubhat ke alhamdulillah. Mulane dhisik iku wong nak nyifati pangeran, nak nyifati wong apik piye? Alladzina yunfikuna fis sarra wadra. La fikih wae sing wajibno infaku fis sarra. Nah cara Quran ya ora wong apik alladzina yunfikuna fis sarra wadra. Pas seneng ya sedekah, pas dorok melarat lah ya sedekah. Ya terus akhirnya kelop. Tapi Imam Syafi'i kan fikih pemerintahan kan gak mungkin memaksa wong melarat zakat. Oh, kirilah ya tukang ngemel zakat. Ini kan jeruk makan apa? Jeruk. Sehingga terus ada disiplin ya, ada muzaki, ada mustahik cara fikih. Tapi nak cara tadhirul mal. Dia cara tadhirul mal nyucekno donya wong melarat lah ya donyane akeh sing ora suci. Lan kula suwun nggih zakat. Maksudnya nak kowe kok hasil parkiran kok 500.000 ya zakatno piro nak 2,5% piro ini. Gak usah mikir Mustafa malah. Piro 10% 500 kan 50 ya. Piro? 50. 2,5 piro? 12.500. Ya sik kula bono kota masjid karena lumayan giling-gilingan paling ndak jadi robana dzalamna anfusana ngrasa salah. Atau ketemu janda-janda ning pojok desa ora di dhuwit, Pak. Kok gak 50.000. Duit apa, Cung? Jadi kafarah sampean duwe saham ning lapangan. Pemene ibu-ibu, nak canom rasa kei. Wes biasa bal-balan kowe tau nganggo lapangan. Nah ibu-ibu iku ora melok tau apa? Bal-balan. Jadi kan lumayan gue ngimbangi apa? Tapi aja terus demo ya nak nang parkir ya. Barno wae muga halal iki. Cuma ini cerita, wong melarat lah. Sakjane, aja muni wajib ya apa? Sakjane. Kata Rasulullah, saya dikasih hadiah yang para nabi sebelum saya enggak dikasih hadiah itu. Apa itu? 5 hal itu. Di antaranya apa? Kata Rasulullah, wa utitu khawatima suratil Baqarah. Saya dikasih terakhir-terakhirnya surat Baqarah. Di surat Baqarah itu umatnya Nabi dapat bonus dan ini luar biasa, yaitu ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Allah, jangan hisab kami, jangan beri sanksi kami, jangan azab kami kalau suatu saat kita lupa atau salah. SP nak kowe urung salah padahal mesti salah. Rai-rai ini gak mesti salah. Wis gawe perjanjian mbek pangeran. Gusti, ndamel perjanjian lho nggih apa? Setiap saat saya salah langsung sepuro. Mun mboten usah istighfar malih pun niki pun niku. Terus deal soalnya deal ini. Lah itu ngendikane Kanjeng Nabi senyum-senyum senenge ra karuan. Dan setiap itu dibaca oleh umatku, Allah sudah jawab qala na'am. Jadi Rabbana la tu'akhifna in nasina aw akhtana. Terus qala Allah menjawab na'am. Terus Rabbana wa la tahmil alaina isron kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Allah menjawab na'am sampai terakhir wa'fu anna, Allah jawab na'am. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum sa'tamne wong akeh haula itu kesewte mengkono-mengkono wong kabeh bikori natima klan korene perkara badau kang sause iki. Kanu ana sapa ngakeh dzakila nalikane den ucapno lagu mare wong akeh. Maksudnya diajarkan disyariatkan apa syariat la ilaha illallah. La ilaha ora ana pangeran kang hak wujud, kang ora ana pangeran kang hak wujud. Nah cara iki kuno kang ora ana pangeran kang wajib disembah wujud illallah sause kecuali Allah. Mereka itu adalah orang-orang ketika dianjurkan untuk melafadzkan la ilaha illallah iku yastakbiruna iku sombong sapa ngakeh. Wa yaquluna lan ngucap sapa ngakeh inna latariku alihatina li syairim majnun.
Inna ana ta kita ulatariku alihatina dadi wong sing ninggal pangeran kita. Fi hamzataihi iku tetep ing dalam hamzai aina mau te apa wae takut dama kang disi apa mang kados niku kawingi lho tahqiqul hamzaten tasil terus idkhalu alifin. Lisa iren krono penyair majnune kang edan. Maksudnya masa kita meninggalkan ajaran leluhur hanya karena Muhammad sing kata mereka itu syair yang majnun. Lisa iren kedhe penyair majnune kang edan. Eli ajli qoli Muhammadin tegese krono muk nuruti omongane Muhammad. Iki jare wong kafir. Qala ta'ala bal jaa bil haqqi wa saddaqal mursalin. Bal jaa balik teko sapa Muhammad bil haqqi kelan barang sing hak kelawan barang sing nyata utawa kelan barang sing abadi. Wa saddaqal bener sapa Muhammad al mursalina ing wong sing diutus sedurunge Kanjeng Nabi Muhammad. Il jaina tegese ingkang teko kabeh bi iklan hak. Wa wa ta haqqu alla ilaha illallah ana pangeran kang hak wujud illallah kecuali Allah. Innakum ladzaiqul adzabil alim. Pun kula terangaken ya terus mulai napa waqalu napa waqalu ya wailana hadza yaumuddin terus sekedap ini asyara bidzalika pun kula terangno kiamat ki soal kiamat itu seru usah ndelok kiamat itu napa seru usah ndelok anjing ben kiamat itu semua orang dihisab termasuk sampean-sampean bareng dihisab. Pertama sing dijaga jelas salat. Jadi kalau masalah ibadah mahdhu itu salat, nah masalah sosial itu asal tidak saling bunuh. Terus kalau terangaken ya. Terus ngendikane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikane la yazalul mar'u fi fushatin min dini malam yusib daman haroman. Labalan malih ya. La yazalul mar'u fi fushatin min dini malam yusib daman haroman. Seseorang itu boleh serilek-rileknya dalam beragama asal dia tidak punya masa lalu mengalirkan darah yang terhormat. Gamane cara Jawa ora tau mateni wong, ora tau mateni wong, ora tau mateni wong mukmin utawa ora oleh mateni wong sing muahad atau musta'man. Ya ada aturannya lah. Jadi kalau sampean urip ora tau mateni wong iku wis cara beragama iku rilek karena fifus satin mintin. Nah tentu mateni itu ada banyak sebab, diantaranya fatwa yang ekstrim. Sehingga ulama dulu itu senang guyon sampai keterusan saiki. Jadi kabeh wong alim khase sering guyon karena memang menghindari omongan penting. Kenapa? Karena sekali omongan penting ini kadang yu'addi ilal fatwa bitaqatul. Takutnya fatwa itu ekstrim, kemudian saling apa? Saling bunuh. Sehingga masyhur itu ada pepatah bahwa statement ulama atau kolamul ulama, penanya ulama itu ahaddu minas sayf, lebih tajam ketimbang apa? Pedang, karena bisa menimbulkan macam-macam. Sehingga dulu banyak ulama kalau bab jinayat itu sudah tidak mau baca bab jinayat. Jinayat itu karena ya takutnya fatwanya itu ekstrim. Ada beda zaman Nabi itu kan enak ya. Sing Kanjeng Nabi mesti bener ya. Musuhnya Abu Jahal CS mesti salah ya. Tukaran saiki wis gak seru. Tukaran mbek kowe repot. Masih aku musuh sampean iki soalnya bener sampean. Wong ora tau urip ora tau seneng mbok musuhi ku piye ngono dadi. Kan gak penak. Jajal misalnya kiai tukaran mbek santri, wong mesti kan normalnya bela kiai ini, mergo luwih alim luwih bener. Tapi kan cara pandang lha iya sing bener kok mau ngalah kan. Iso wae sing disalahno pangeran iku sing saiki wong tuwa tukaran mbek anak, kira-kira wong nyalahno sapa? Nyalahno wong tuane apa anake? Cara kowe dadi hakim. Wong tuwa kok wani anak, kualat ngono yo ya lucu. Mestine kan anak kok wani wong. Tapi wong tua kok wani anak, wong tua model opo? Anak wani wong tua ya anak model opo? Ya model milenial model. Tapi potensinya itu sama-sama salah. Sehingga ulama itu mulai dulu itu menghindari ngendikan penting itu menghindari karena ya tadi takut fatwa itu. Saya ulang lagi ya. Jadi seseorang itu selonggar-longgarnya dalam beragama asal tidak pernah membunuh. Tidak membunuh darah yang seharusnya tidak terbunuh. Terus kalau masalah ibadah itu Allah ngambilnya sholat. Awwalu ma yuhasabu bil mar'u napa? As-sholat. Pertama yang dihisab itu sholat. Jika sholatnya lolos, maka hisab yang lainnya napa? Ringan. Nggih pun ngoten. Terus ada hisab-hisab yang
Iku lho waca mungkin sampean iso ngantisipasi hisab. Nah, jadi la tazulu qadama Adam atau qadama ibni Adam yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Pertama ditanyakan dari sifat mudanya, dihabiskan untuk apa, umurnya untuk apa, hartanya dari mana, setelah mendapat untuk apa. Terus wa an ilmihi madza amila bihi, terakhir setelah mendapat ilmu itu apa yang dia perbuat. Mulane ada orang tok ilmu tidak ditakoki wae pangeran ora apa takoki. Ilmu iso nglakoni, mboten gadah ilmu ya Gusti. Terus serepet sampeyan. Dunya mboten gadah dunya. Lha apa ning dunya nggih ngentosi mati sing mon-mon niku aman apa? Sebab itu orang fakir itu masuk surga lebih cepat timbang orang kaya kacek pinten 500 tahun ketakoki. Dia apa mboten gadah napa-napa. Iso ngaji mboten. Jadi gak perlu pertanggungjawaban mereka napa. Sekacau kan. Nah, sementing kalau terangno ngeten ya. Iki penting rungokno. Mahsyar iku maknane iku nggon giringan. Terus kiai kuno maknane bayangno nggon mahsyar iku maknane tempat dihalonya semua manusia. Terus mauqif itu tempat diberhentikan, apa? Tempat diberhentikan. Terus di situ Anda innahum mas'ulun, mereka semuanya ditanya, dihisab. Nggih semuanya dihisab. Terus ngendikane Kanjeng Nabi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Menghisablah diri kamu sekarang sebelum kalian semua dihisab. Sehingga potensi kita ini umat Islam utamanya sing tahu ngaji-ngaji ini, sampean semua dihisab ini kemungkinannya kecil. Karena ketika kowe ning donya sampean sedantene kan biasa wis donga robbana zulamna anfusana. Jadi ya Allah, saya ini benar-benar mendolimi diri kita sendiri. Karena tujuannya hisab itu taubah. Taubah itu mempermalukan mereka di depan umum. Saya ulang lagi ya. Jadi semua hisab itu taubihan, mempermalukan mereka di depan umum bahwa mereka orang yang buruk. Sementara